kita mengulang saja. Sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu yang lain, sedangkan yang dimaksud sesuatu yang lain adalah huruf-huruf hijaiyah. Adapun menurut pengertiannya secara istilah di sini ada sifat adalah cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahar, rakhawah, hamash dan lain sebagainya. Ya, jadi ada yang memiliki lawan ya, diddulaha ya. Yang kedua tidak memiliki lawan. Jadi sifat huruf itu terbagi dua. Yang satunya memiliki lawan. Yang telah disampaikan sebelumnya adalah ada hamas dan jahar. Hamas dan jahar. Ya. Hamas itu apa? Ya. Jadi hamas itu lebih kepada suara. Ya. Emang hamas itu lebih kepada nafas ya. Jahar ya sama hamas ya lebih kepada nafas desis ya. Kalau di suara dan dimasuknya ke rakhawah dan syiddah, ada lagi bainiyah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf fa ya, ta, sa, itu dia masuknya ke hamas karena lebih kita keluar nafas ya. Kalau kita bandungan seperti ini dia terasa ya, fa, ha, sa ya. Dan hurufnya adalah fahassahu syakhsun sakat ya. Fahassahu syakhsun sakat. Sini huruf hamasnya. Ya, coba kita sama-sama mengucapkan hamas. Berarti selebihnya berarti dia ada jaharnya. Ya, sama-sama fa, 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 ha, 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 sa, 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 ha, ha, ha. ha. Ya, ini ada ha kecil dan ha besar ya. Ya terserah mau nyebut apa ya. Yang penting berbeda cara pengucapannya ya. Kalau ha satu di tengah ya, atau ha satunya di pangkal ya. Yang ha, ihdinas siratal mustaqim. Bukan kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu salah ya. Nah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin ya. Jauh beda ya. Kalau baca alhamdulillah, kita baca artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita baca alhamdulillah, artinya apa? Kematian bagi Allah, ada kecelakaan. Alhamdulillah ya. Maka pentingnya kita mengucapkan huruf ya dengan makhraj dan sifat yang tepat ya. Yang penting ya. Kalau lain syakartum dibaca lain sakartum, itu lebih ke makhraj. Salahnya di makhraj ya. Ya. Sama tadi kalau kita baca al-ha dengan al-ha, itu lebih ke makhraj juga. Maka kalau kita baca alhamdu ya, berbeda dengan alhamdu tadi ya, lebih ke makhrajnya berubah. Waspada ya. Lanjutnya ada sya, 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 sya. Huruf sya dengan sa, ini 4 huruf semuanya di hamas ya. Ada sa, sya, so sama sa ya. Kerawan terjadi ya ketika ihdinas siratal mustaqim, kita baca ihdinas siratal mustaqim ya. Ya, antara si dengan si ya. Itu kalau kita tidak jeli mendengarnya, itu ini beda ya. Ya, antara si dengan si. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Nah, beda ya. Ketika so dengan sa ya. Kalau so dengan sa mungkin kita bisa mengucapkan harakat fathah. Tapi kalau kita dhamma sama kasroh biasa itu sering tertukar ya, sering tertukar. Mustaqim sama mustaqim ya. Sa dengan sa, su dengan su, so dengan si dengan si. Sama kayak kita mengucapkan da dengan do ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim
Du sama tu, ya, perbedaannya di situ dah makhraj. Nah, selanjutnya so, as-so, isi, usu, so. Lanjut sa, ya, ka, ak, ik, uk. Lanjut ta, at, it, ut. Nah, ini sedikit nih keluarnya. Ada huruf ta dengan ka ini ya. Dia nanti masuknya ke syiddah di sifat yang kedua ya, berlawanan. Syiddah dan ikhwa, dia masuknya ke syiddah. Ya. Jadi huruf ta dengan kaf ini atau ta dengan kaf ya, ketika kita mengucapkan ya, tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh ketinggalan seperti ini ya. Dia kondisinya sukun ya. Contoh ya, sukun apa nih? Sekat. Nah, sekat dia lebih apa namanya? Ketinggalan berapa detik gitu nggak boleh. Ya. Misalkan bahas dahu sekat. Ya. Tabat yada bilahi wa tab ma'ala anhum kasab sayaslana wa jatana. Terus sayaslana wa jatana. Ada nggak huruf ta yang mati? Coba contoh situ ya. Sama kaf nggak boleh dia ak, nah, harus berbarengan ak ya, atau at. Nah, paham? Kita nggak boleh mengucapnya terpisah ya, terpisah lebih jauh. Walaupun lewat apa namanya 2 detik misalnya at, dan nggak boleh kita mengucapkan aj ya, atau at. Nah, nggak ada hamasnya ya, nggak ada hamasnya. Jadi dia tidak boleh terpisah ya. Minimal satu huruf itu kita ucapkan sekali, itu ada 5 sifat yang terucapkan. Ada 5 sifat dalam satu huruf. Jadi minimal ada 5 sifat yang sekaligus terucap dalam satu huruf ya. Contoh tadi huruf ya, ka ya, ta ya, bukan ak ya, bukan at. Nah, terpisah apa namanya, ketinggalan berapa detik ya. Jadi harus berbarengan ya, harus berbarengan cara pengucapannya. Selanjutnya tadi di jahar ya, lawan kata dari hamas ya, dia tidak keluar nafasnya ya. Di sini ada huruf a ya, atau hamzah ya, a, ba, terus selanjutnya selain dia, selain dari huruf hamas tadi. Nah, kemarin sampai di khawah dan syiddah ya. Syiddah ini lebih kepada suara. Kalau tadi nafas, ini sesuara ya. Makanya syiddah menurut bahasa mempunyai arti kuat ya. Sedangkan dalam arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara tertahan atau dihentikan dengan huruf dan huruf itu tampak sekali jika dimatikan atau sukun ya. Huruf yang bersifat syiddah terdapat 10 macam sebagaimana tertera dalam rumus berikut. Ajid qatim bakat ya, a, ja, da, o, to, ba, ka, ta. Jadi ketika pengucapan huruf syiddah tadi dia lebih condong ke suara. Nah, coba sama-sama. A. Jadi tertahannya lebih kuat dibanding kita mengucapkan huruf a, ba, ta, ta, jim, ha. Ha lebih ringan. Ha ya. Ada rikhawah ya, atau khawat. Ha. Nah, terus apa lagi? Wa. Terus lagi ya, huruf-huruf selain syiddah. Lanjutnya ja. Nah, ini mungkin kalau logat ya, logatnya kita kan beda-beda ya. Biasanya kalau logatnya ada ja lebih lembut ya, ada kuat ya, ada ja. Ida ja. Coba sama-sama. Ida ja. Sama-sama.
Idza jaa. Idza jaa. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Wal fath. Nah, sifat apa? Haknya nggak hilang ya, bukan wal fath, tapi wal fath. Wal fath. Makanya kalau yang ini, yang amannya apa? Amannya diwasol ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, biasanya diwasol. Lanjutnya huruf o ya. Huruf dal ya. Coba sama. Da. 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 Di. Du. Bad. Bad. Ad. Ada. Nah, itu huruf qalqalah juga ya. Sama gitu jim yang huruf qalqalah juga. Ketika dia waqaf atau sukun ya, dia akan jadi terpantulkan ya. Ad. Id. Ud. Sama ad. Ada. Id. Ud. Aj. Ij. Uj. Qalqalah. Ada berapa jenis qalqalah? Enggak ada berapa bagian qalqalah. Dalam macam qalqalah. Kalau hurufnya ada 5. Nah, qalqalah yang kita ketahui ada 2 ya. Ada satu tambah lagi, ada qalqalah akbar. Yang pertama qalqalah sughra, ada kubra, ada akbar. Akbar itu kalau dia di akhirnya ada tasydid, dan itu ada cuma di 3 huruf saja. Ada jim, ada qaf sama ba ya, bajuku. Wadab, al-hajj. Nah, itu sudah qaf lagi. Haqqa. Nah, dia ada di tasydid di akhirnya. Kita waqaf ya. Baik, selanjutnya huruf qaf. Ini qalqalah juga ya. Semua huruf di sini qalqalahnya. Sama-sama. O. Qi. U. Baqa. Aqo. Iq. Uq. Ya, ketika mengucapkan qaf sama ya. Ketika waqaf atau sukun dia jadi qalqalah. Aqo ini kan dia ada saudaranya ya. Kalau qaf kan dia di pangkal lisan ya, kalau kita umpamakan lisan naik sedikit dia huruf K ya. Makanya sering ketukar juga antara qaf dengan kaf itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, hati-hati di qaf ini dia rawan terjadi pengeluaran, dia dihamaskan ya. Iqra. Nah, rawan terjadi karena memang kita kalau sudah sudah belajar sifat dan makharijul huruf ya, mungkin kita sudah bisa membedakan ya antara kaf dengan qaf, antara o dengan k. Iqra ya, beda ya. Kalau kita baca iqra berarti dia naiknya ke kaf ya. Dan kalau kita baca iqra ya, mantulkan qaf tapi tidak ada gesekan hamasnya ya. Apa? Iqra. Kalau kaf ik ya. Ya ik. Ak. Nah, itu kalau kaf. Kalau lebih seperti itu kalau kita simulasikan dengan tangan ya. Baik, selanjutnya huruf to ya. Sama-sama. To. Ti. Tu. Baqa. Aqqa. Iq. Ut. Alladhi at'amahum. Sama-sama. Alladhi at'amahum. Alladhi at'amahum. Alladhi at'amahum. Nah, sama huruf to ini pun dia sering terjadi juga ke hamas ya. At'ama
harusnya alto, tidak ke ta ya. Karena memang makhrajnya to sama ta itu sama. Di mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu dengan gusi ya, gusi atas ya, atau apa, pangkal gigi seri ya, bagian dalam sini kita ini. Ta sama to sama dal, nah, itu satu makhraj. Cuman kalau pengucapannya ketika ta dia ada hamasnya. Nah, kalau to bersih ya, alto, ito, oto ya, sama-sama alto, ito, oto, at, it, ud, tipis sekali ini, tapi harus dihamaskan ya, huruf ta ya. Kalau to bersih. Nah, di syiddah ini tadi secara kuatnya dia tidak memanjang suaranya ya. Beda dari kita mengucapkan huruf ha ya, antara syiddah dan rikhawah ya. Huruf sa misalkan ya, sa, o ya, a jadi langsung terhenti. Saking kalau diingat, saking kuatnya kita mengucapkan huruf tersebut ya. Jadi tidak juga kita mengucapkan huruf itu ada seperti tambahan hamzah sukun ya. Nah, rawan juga terjadi ya, lebih-lebih di huruf-huruf yang qol-qolah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada a-nya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, banyak yang ini masih kita perhatikan dan waspada ya, supaya tidak ada kesannya ada suara atau huruf tambahan. Biasanya huruf hamzah yang banyak, hamzah sukun ya, ketika kita ngaji ya, baik di seperti ini maupun yang tidak di qalqalah. Contohnya di yang ada panjang ada matnya, wadduha wal laili idza saja. Ada ta-nya, harusnya dia bersih dari ta-nya itu. Wadduha wal laili idza saja. Ja ada ja ya, paham ya? Biasanya ada apa namanya, terjadi seperti ada tambahan huruf hamzah yang sukun di situ ya, karena ada tadi ya, kalau kita udah jeli ya, sudah apa namanya, ini ada tambahan sukun di sini, apa hamzah sukun. Lanjut huruf ba ya, ba, bi, bu, ab, ib, ub. Lanjut, dua huruf ini yang tadi bahas di hamas ya, huruf ka, ki, ku, bak, ta, ti, tu, bat. Selain dari huruf ini dia masuk ke rakhawah ya, atau rikhawah. Rikhawah ini dalam arti bahasa berarti lunak atau kendor. Tadi syiddah kuat dia lunak ya, kha, da, ra, gha, sa, ha, dha ya, termasuk fa, dha. Jadi otomatis kalau kita dah mengucapkan ini minimal ada dua sifat yang kita ucap ya, minimal dua sifat saja ya. Ada sifat hamas dan jahalnya dah masuk ke sini ya. Fa misalkan fa, jadi nggak ucapnya fa ya, nggak ada tambahan hamzah tadi ya, termasuk di syiddah ya, bukan ja, bukan da ya, bukan o, tapi o bersih. Tapi dia mengucapkannya tadi di lebih lebih tegas daripada rikhawah ya. O, kho, za ya, itu cara pengucapannya. Nah, di antara rikhawah dan syiddahnya ada tawassut ya, pertengahan. Dia tidak ke syiddah juga dan tidak ke rikhawah juga. Ya, tengah-tengah ya. Tawassut dalam arti bahasa berarti tengah-tengah atau bainiyah ya. Sedangkan menurut Islam
membunyikan huruf tertentu dengan cara antara ditahan dan dilepas, ya, atau tengah-tengah. Hurufnya ada 5 macam di sini yang disingkat atau buat kata di Umar, ya. Lam, nun, ain, mim, ra. Kalau kita ucapkan begini, la, na, a, ma, ra. Nah, di sini antara rikhawah dan syiddah, ya. Tidak juga dia ke rikhawah sepenuhnya atau ke syiddah. Lagi. Ya, tadi untuk di makharijul huruf itu pentingnya kita mengucapkan atau melafalkan huruf supaya memang sesuai atau berdasarkan tempat keluarnya, ya, tempat keluar hurufnya. Kayak kita mengucapkan, misalkan tadi mengucapkan huruf H dengan H, ya. Ya, kalau kita bagikan H kan ketika ada di tengah, ya. Kalau H di pangkal, kalau Kh di akhir, ya, atau dinamakan dengan idhar halqi, karena memang idhar halqi hurufnya, ya, huruf-huruf al-halqi, tenggorokan. Dan secara bacaan dia jelas, ya, ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf halqi, ya. Lebih-lebih kalau kita tadi mengucapkan huruf H sama H itu, ya, sudah perbedaannya. Bedanya memang sudah jelas, tapi memang masih ada yang ketukar, ya. Misalkan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, masih ada yang ihdinas siratal mustaqim, ya. Dan ihdi sama ihdi, ya. Allahumma hdina fi man hadait, ya. Hadait biha, Allahumma hdina fi man hadait. Sama. Sebenarnya bukan di Quran aja. Untuk kita makhraj yang benar itu kewajiban kita mengucapkan makhraj yang benar bukan hanya di Quran saja. Termasuk di hadis. Kita pun enggak boleh salah. Ya. Kan sebenarnya hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma redaksinya dari Rasulullah. Nah, kalau Quran memang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap secara kita mengucapkan doa, misalkan, ya, doa selawatan termasuk, ya, apalagi zikir-zikir termasuk itu semua, bukan cuma fokus di Quran saja. Quran memang kita untuk tadi, ya, memang menjaga, ya, sebagaimana saat firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sudah Allah jaga melalui kita belajar seperti ini, menjaga supaya tidak berubah bacaan, ya, supaya tidak berubah kalimat-kalimatnya, tulisannya juga. Dan yang merubah, yang berusaha merubahnya, alhamdulillah Allah lancar, Allah gagalkan, ya, Allah gagalkan. Baik, lanjut kita gimana sih? Satu lagi, ya, sifat huruf yang berlawanan, ya, diddulaha. Di sini ada istifal dan isti'la dan istifal. Nah, isti'la ini menurut bahasa berarti naik atau terangkat. Sedangkan menurut istilahnya membunyikan huruf tertentu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit, ya, ke langit-langit mulut, sehingga dengan cara itu suara menjadi lebih tebal. Huruf yang bersifat isti'la ini ada 7 macam, sebagaimana terdapat dalam rumus, ya, khussadatin qid, ya, khussadatin qid, kha, sa, da, gha, dha, qa, ta, semua yang berbunyi hurufnya o kalau kita lihat. Nah, jadi ketika mengucapkan o itu enggak dimonyongkan, ya, tidak dimonyongkan. Misalkan kho, so, kecuali dia berharakat dhamma. Kalau dhamma semuanya harus dimonyongkan. Wa kullu maghmumin falyatimma
illa bi dhammi syafataini dhamma. Ya, setiap yang berharokat dhamma itu harus monyongkan kedua bibirnya. U, bu, tu, su, ju, ya, sama yang tadi ya. Khu, su, du, semuanya nggak harokatnya dhamma. Ya, kalau dia cuman kho, so, to, tidak datar. Memang katanya ada yang menyampaikan juga ada yang dimonyongkan. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau di sini di Al-Jazari, ya, matan Jazari ini tidak dimonyongkan. Ya. Nah, dia ketika diucapkan kondisi lidah atau pangkal lidah itu naik ke langit-langit. Ini kita umpamakan langit-langit ya. Sini gigi seri atau gigi di sini. Langit-langit itu di sini. Nah, lidah seperti ini kondisinya seperti ini. Kho, so, dia agak naik dan sedikit menempel. Nanti kalau ada lengket lagi itu namanya itbaq. Ada nanti itbaq sama infitah. Kalau ini isti'la, sekedar naik. Isti'la, ya, sekedar naik. Kho, sama kho, 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 akho, ikhi, uhu. Nah, ini kondisinya walaupun dia harokatnya kasroh, ya, dia tetap dibaca tebal. Beda dengan tadi huruf ro ya. Kalau dia dibaca, ya ro yang enggak masuknya, yang bunyinya o. Ya, kalau ro kalau dibaca kasroh tipis ri, ya. Kalau dibaca Thomas sama ini fathah tebal. Kalau ini dia kho, khi, khu. Ini dia baca sukun pun dibaca tebal. Ya. Kho sama-sama. Kho, khi, khu. Nah, terus di so ya. So, si, su, as-so, as-solah, Isi, Asya, Usu, Asum. Ya, jadi ada so ya, terus ada do, ti, tu, ba. Nah, yang dipantulin to ini. Dan juga nanti misalkan fil ardo, yang dipantul fil ard, ya, ada dia memang ada sifatnya khusus. Buat do ini ada sifat nanti, sifatnya tidak memiliki lawan. La ditulaha itu ada namanya istitolah. Jadi ketika kita mengucapkan do, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pengambilan do juga, do itu kan makhrajnya masih ingat bahwa do sisi lidah ya, bagian sisi lidah sini ya bisa miring ke kanan, ke geraham kanan, ke geraham kiri ya. Geraham itu kan di sini ya. Bisa dua-duanya juga kalau ini ya, kalau kita bisa ya. Tapi ya kita mengucapkan do ya, memang yang kalau dalam hadis ya, dalam hadis kan ya yang paling bagus ucapan do ya Rasulullah. Tapi kalau kita tadi kalau mendengar hadis itu kita putus asa dari belajar Quran, yang tidak juga ya. Karena memang kita mengikut Rasulullah mengajar ke sahabat, mengajar lagi ke ulama-ulama, terus sampai ke kita seperti ini. Ya. Lanjutnya wa, ri, ru, ba, irri, uhu. Rabbana la tuzigh qulubana. Sama. Rabbana la tuzigh qulubana. Yang bukan tuzigh qulub tapi tuzigh quluban. Ya, tuzigh quluban. Ya, maghfirah ghairil maghdubi, maghfirah.
Nah, ada kan nama maghfirah, nama Quran itu kan, Quran mushaf maghfirah. Ya. Lanjut, to, ti, tu, ba, lanjut, ti, u, ba. Lanjutnya, ri, zu, ba, ad-dha. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul ajim. Yang benar mana? Yang pertama. Sadaqallahul azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim apa azim? Azim. Ya. Nah, ini benar nih kalau kita mengucapkan istighfar juga berbahasa Arab, ya. Bukan cuma Quran saja. Mungkin ya karena refleks kita sering mengucapkan, karena memang bahasa Arab sudah dipakai di kita, kan? Karena kita nggak sadar aja, padahal setiap hari kita berbahasa Arab, kan? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa lagi? Ya, Astaghfirullahaladzim. Refleks kan? Itu bahasa Arab ya. Kita nggak sadar ternyata kita sudah bahasa Arab, kan? Gimana kabarnya akhi? Syukron. Syukron apa syukron? Ya. Jangan kita baca kita lain syakartum dibaca lain sakartum, ya, syak dengan syak. Lain syakartum artinya jika kalian bersyukur, kata Allah. Ya. Tapi kalau kita baca lain syakartum la azidannakum, itu artinya jauh. Jika kalian mabuk, entah itu tambah mabuk. Nah, ini pentingnya kalau kita belajar tadi makharijul huruf yang benar, memang butuh kesabaran. Ya, tidak bisa semata-mata kita belajar langsung paham, kan? Langsung bisa. Nah, itu enggak mungkin. Rasulullah saja yang memang beliau orang Arab, ya, lidahnya Arab, bahkan beliau Nabi dan Rasul diutus oleh Allah SWT itu masih talaki sama malaikat Jibril. Ya, minimal dalam hidup dalam tahun-tahun atau lebih tahun-tahun kemarin menjelang wafatnya beliau tuh, kalau nggak salah dalam beberapa pertemuan tuh sebulan sepekan 2 kali malaikat Jibril datang kepada beliau. Kalau dalam hari-hari biasa tuh dia kalau nggak salah setiap bulan pasti setiap kapan ada sirah itu talaki kepada malaikat Jibril. Ya. Makanya kan Quran pertama turun Iqra, kan? Iqra ya Muhammad. Kata beliau, "Mana biqari." Saya nggak bisa baca. Sampai dipeluk. Memang beliau nggak bisa membaca secara apa tadi ya? Nggak bisa menulis dan nggak bisa nanti membaca huruf. Beliau kan ummi ya, digelari dengan buta huruf. Itu hikmah ya, bukan berarti beliau bodoh. Beliau itu cerdas, fotona. Ya, cerdas. Dan beliau jenius, ya, bukan berarti beliau nggak bisa itu supaya tadi Al-Quran yang turun kepada beliau murni dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai kepada kita. Baik, ini huruf-huruf isti'la, selebihnya huruf istifal. Isti'la tadi kita contohnya begini, ya, pangkal lisannya, pangkal lidah kita di sini naik ke langit-langit, ya, langit-langit seperti ini. Dikatakan kho, so, to, ya, ya, to, ro, lo, o, ya. Tapi dia nggak lengket, nggak kho, so, ya, so. Dan nanti yang lengket itu ada namanya itbaq, ya, ada itbaq. Hurufnya juga ini, hurufnya nggak kemana-mana. Hurufnya di sini semua, ya, huruf-hurufnya. Karena kan tadi ketika kita mengucapkan satu huruf minimal ada 5 sifat yang kita ucapkan sekaligus. Ya, minimal ada 5 sifat. Nah, nanti kita simpulkan biasanya di akhir ini, ya, di akhir pembahasan sifat huruf. Biasanya di sini ada nggak? Ada skemanya ya, mungkin nggak ada ya. Ada tuh. Ya, huruf alif atau huruf hamzah. Alif nggak ada ya. Hamzah itu berapa sifatnya? Ya, ada berapa sifatnya di situ. Ya, ada seterusnya huruf-huruf lain.
Nah, di sini lawannya itu istifal. Istifal itu kan yang istifal. Apa dalam surah At-Tin ya? Istifal, aspal. Makanya aspal digelari aspal paling bawah kerak itu istifal bawah. Ya, aspal. Dengan aspal diinjak-injak ya. Memang dia berada di bawah di aspal. Istifal menurut arti bahasa berarti turun, sedangkan istilah adalah membunyikan, bukan menyembunyikan, membunyikan huruf tertentu dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut ya. Nah tadi ketika dia isti'la naik, nah, ketika istifal dia turun, ya turun pangkal lidahnya. Dan suara menjadi lebih ringan, ya hurufnya sebanyak 22 selain dari huruf isti'la. Ya, jadi kan sa, sama sa, ba. Nah, kalau mengucapkan ba tadi sudah masuk syiddah ya. Nah, bedanya sa dengan ini. Sa, ba, sa, ba. Ya memang begitu. Karena dia masuk ke sifat ba tadi sifat apa? Syiddah. Nah, syiddah. Mengucapkan ba memang beda dengan sa. Sa lebih ke rikhawah, ya rikhawah, lebih ringan ucapannya. Sama, ini lebih ringan turunnya ketika dia di istifal ya. Sa, ba, ya teman-teman. Sa, ba, ta, ya sama. Ta juga sifatnya syiddah. Ya. Lanjut, za, ma, na, ya, ja, wa, da, ha, ro, fa, ha, yang a ini hamzah ya sebenarnya. Za, sa, la, sa, sha, ka, ada dua ya. Nah ini huruf-huruf istifal. Ya, kita sekarang ketika mengucapkan sifat tadi ya, ada berapa sifat ketika mengucapkan huruf ya, sifat harus minimal 5 keluar dari satu huruf yang kita ucapkan ya, minimal dari 5. Dan ya beda-beda pasti ya. Ketika mengucapkan ba apa sifatnya ya, apa yang termaktub dalam ba itu. Dan juga makhraj yang kita ucapkan itu harus bersamaan ya. Makanya ini luar biasa pembelajaran tajwid ya. Satu huruf saja ada berapa apa sifat tadi keluar dan makhraj itu secara berbarengan kita ucapkan ya. Contoh tadi kita ucapkan ya dalam kalimat, misalkan dalam ayat kita ngaji itu sudah berapa yang kita pelajari ya, secara atau pertama kita kan secara apa autodidak ya, kita ngaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ada berapa sifat? Berapa sifat ya dengan makhraj yang berbeda-beda, ya dengan huruf yang berbeda-beda. Ya, cuma tadi ya, memang kita harus hati-hati dengan mengucapkan huruf lebih bening. Biasa kalau kita tidak jeli dengan mat ya, kita baca Allah, itu Allah. Kalau kita bacakan Allah itu kalau kita baca Allahu Akbar kita dibacakan termasuk adzan. Adzan sama juga kalau baca Allahu Akbar Allah, baca A yang panjang itu nanti menandakan kalau A menambah A lagi itu jadi pertanyaan apa
ismu hamzah. Ini rawan juga kalau di mad ya. Rawan juga tadi kalau penambahan huruf seperti wadduha, wallaili idza saja, nanti berubah. Tapi ala kulli hal semakin kita memperbanyak praktek ya. Makanya kalau di buku tilawah ini saya pernah sampaikan ke ini ya teman-teman juga. Kalau kita belajar di sini belajar ya, di jilid 1 jilid 2 inilah kita prakteknya yang terbanyak di makhrajul huruf sama sifatnya ditekankan di sini. Karena nanti kalau sudah lancar, sudah matang ini untuk di pembahasan materi itu gampang. Materi itu gampang sebenarnya. Materi itu kita bisa baca sendiri, ya kita baca sendiri bisa. Karena kan dia keterangan ya, menjelaskan tadi ini hurufnya apa, keluarnya di mana ya, terus sifatnya apa misalkan. Tinggal kalau kita ini kan minta penjelasan dikit gitu, gampang. Tapi kalau sudah dipraktek itu yang mungkin ya kita kan dulu, terus saya pernah dan sampaikan juga tuh pernah belajar ya sama orang tua kita ya, sama guru-guru kita dahulu ya. Bukan berarti kita menyalahkan. Alhamdulillah sudah diajari hijaiyah ya, sudah diajari juz amma. Tapi kan keterbatasan ilmu, terkadang kita ikut ya, alhamdulillah lebih sudah diajari gitu kan, sudah berhasil orang tua kita mengajari. Cuma kita perlu menambah wawasan keilmuan kita ya tadi, terutama tentang Al-Quran tadi. Nah, dan ini juga penting bagi kita ya untuk menyampaikan nanti kembali ke anak-anak didik kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, jangan putus di kita ilmunya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, jadi ajarkan kembali ilmunya kepada anak-anak kita ya, kepada orang-orang yang mau belajar. Baik, cukup ya. Sudah ya, mungkin insyaallah ya, mohon maaf ya. Tadi ada sedikit inilah miskomunikasi ya. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya lebih efektif lagi ya. Kita insyaallah akan mengusahakan ya untuk belajar ini. Memang kalau kita ininya niatnya pertama ya. Nah, niat kalau niatnya sungguh ya, tadi ya memang ada kendala-kendala itu yang tidak kita harapkan sebenarnya ya. Cuma kalau sudah terjadi kita mohon maaf ya, dan sebesar-besarnya mudah-mudahan taklim kita pada saat ini ya, Allah berikan anugerah, Allah berikan rahmat ya, dan pasti di dalam ini ada malaikat yang sudah mencatat amal-amalan kita. Nah, besok pagi mereka ke langit sana ganti shift ya, nanti besok pagi subuh ya, jam berapa nggak tahu ya. Intinya ada dua tugas mereka itu, ada dua shiftnya ya, shift pagi sampai malam, ada malam sampai siang, dari pagi sampai siang itu sampai malam, pokoknya 24 jam itu bagi dua malaikatnya bekerja seperti itu. Dan mudah-mudahan itu ya kayak kita lah mungkin. Mereka tugasnya itu ada ya, mencatat amal kebaikan kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi